Halo Curious People, apa kabar nih kalian? Balik lagi bersama aku Razita Larasati di segmen Ngutas, Ngupas, Tuntas. Nah, sebelum aku mulai segmen Ngutas kali ini, boleh banget dong kalian scroll ke bawah, lalu pencet tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa tahu setiap aku upload video terbaru. Di video ngutas kali ini, aku akan ngupas tuntas terkait introvert. Lebih utamanya ke poin struggles anak introvert yang kuliah di jurusan komunikasi. Oke, just keep on watching. Yang pertama, aku akan ngebahas seputar pengertian introvert. Nah, istilah introvert sendiri mulai diperkenalkan oleh Carl Gustav Jung, seorang pencetus psikoanalisis pada tahun 1920. Carl Jung melihat perbedaan utama dalam segi kepribadian, yaitu dari sumber energi yang diperoleh dan cara suatu individu mengekspresikannya. Menurutnya, seorang introvert menerima energi dari dunia internal atau dalam kesendiriannya. Dengan kata lain, introvert lebih nyaman, fokus, bahagia, juga mendapatkan energi dalam lingkungan yang lebih sepi. Nah, untuk introvert sendiri mempunyai 6 ciri utama. Yang pertama adalah sibuk dengan waktunya. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, hal utama yang paling terasa seorang introvert lebih sering menyendiri karena di saat sendiri ia merasa lebih bersemangat untuk mengerjakan sesuatu dan lebih fokus dengan apa yang dikerjakan. Yang kedua adalah seorang introvert sangat menghargai privasi. Privasi sendiri merupakan masalah pribadi dan harus dihormati sebaik mungkin ya. Apapun yang bersifat privasi itu memang sangat sensitif. Biasanya orang yang mempunyai sifat introvert lebih menjaga privasinya. Yang ketiga yaitu seorang introvert memiliki lingkar pertemanan yang cenderung sedikit. Nah, seorang introvert mungkin lebih suka dengan lingkar pertemanan kecil dan intim dengan orang-orang yang mereka kenal saja. Seorang introvert lebih memilih teman yang satu frekuensi dengannya. Yang keempat adalah seorang introvert cenderung sensitif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Seorang introvert memiliki pemikiran batin yang sangat aktif, yang begitu peka dan sensitif. Hal tersebut menuntut mereka menuju introspeksi diri dan meneliti hal-hal yang kurang pas. Selain itu, rasa ingin tahu yang tinggi menjadikan seorang introvert sering banyak mencari informasi. Yang kelima yaitu seorang introvert lebih suka mengungkapkannya dengan cara menulis daripada berbicara. Nah, seorang introvert lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan pemikiran dan pilihan kata, sehingga ia lebih merasa yakin dengan apa yang ada di pikirannya setelah dicurahkan ke dalam tulisan. Nah, yang keenam yaitu introvert lebih suka bekerja sendiri. Dalam hal melakukan pekerjaan, ia lebih suka bekerja sendiri daripada berkelompok. Bukannya tidak ingin bekerja sama, hanya saja saat melakukannya sendiri, ia akan lebih fokus dan terperinci. Karena saat menyendiri, seorang introvert akan menjadi lebih produktif. Nah, setelah ngebahas tentang apa saja sih ciri seorang introvert, aku akan ngebahas seputar kelemahan dalam diri introvert. Yang pasti setiap manusia punya kelemahannya masing-masing ya. Tinggal bagaimana kita menjadikan kelemahan yang kita punya untuk menjadi kelebihan dalam diri kita sendiri. Nah, apa saja sih kelemahan yang dimiliki seorang introvert? Yang pertama adalah lebih sering mengalah. Siapa nih di sini yang suka mengalah? Nah, seorang introvert lebih suka ketenangan agar tidak terjadi adu argumen, yang akhirnya introvert lebih sering mengalah untuk mendahulukan pikiran dan ide orang lain. Kelemahan selanjutnya adalah seorang introvert itu suka overthinking. Siapa nih di sini yang suka overthinking? Nah, secara tak sadar, seorang introvert selalu memikirkan tentang suatu hal yang sebenarnya tidak usah dipikirkan. Introvert selalu memikirkan jawaban secara terperinci karena takut akan terjadi miscommunication, yang akhirnya malah menjadi bumerang sendiri untuk berpikir keras. Siapa nih di sini yang suka overthinking? Jangan-jangan kalian yang lagi nonton video ini suka overthinking juga ya? Coba dong tulis komentar di bawah apa sih sebenarnya yang kalian overthinkingin.
Nah, yang selanjutnya nih pasti relate banget bagi kaum introvert. Udah orangnya suka overthinking, ditambah lagi orangnya juga nggak enakan. Seperti kelemahan yang ketiga, yaitu nggak enakan. Menjadi seorang introvert terkadang susah menolak alias nggak enakan. Sebenarnya tidak masalah jika mengatakan tidak atau tidak mau. Yang menjadi masalah yaitu kebiasaan nggak enakan yang bikin hati kamu nggak tenang. Yang selanjutnya adalah seorang introvert itu suka menarik diri dari lingkungan sosial dan kurang banyak berbicara. Seringnya introvert lebih memilih 1-3 hari berdiam diri di rumah daripada bermain dengan kelompok sekolahnya atau hangout. Karena sebagai introvert sangat melelahkan jika hanya sekedar berbicara yang tidak begitu penting. Kecuali berbicara yang sangat penting, itu pun hanya dengan beberapa orang saja. Nah, masuk ke poin utama kita di segmen ngutas kali ini, yaitu struggle seorang introvert yang berkuliah di jurusan komunikasi. Sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya nih, emangnya anak komunikasi harus jago public speaking? Terus nasib anak introvert gimana ya? Kemampuan public speaking yang baik memang sangat dibutuhkan dalam jurusan komunikasi. Tetapi jangan salah, bukan sekedar pintar berbicara saja, tetapi gestur tubuh, intonasi, serta mimik wajah juga harus diperhatikan. Nah, untuk introvert, jangan berkecil hati dulu ya. Nggak semua anak ekstrovert langsung lancar berbicara di depan umum. Jadi, kita semua sama-sama belajar, dan niat kuliah juga untuk mencari ilmu kan? Bukan hanya tentang public speaking ataupun public relation loh, seorang introvert juga bisa loh menekuni pada beberapa bidang tertentu, contohnya seperti fotografer, videografer, blogger, editor, atau bahkan copywriter. Nah, yang harus kalian tahu adalah seorang introvert bukan berarti malas dalam berkomunikasi. Introvert cenderung memikirkan terlebih dahulu apa yang mau ia sampaikan secara lisan maupun tulisan. Hal ini membuat anak introvert lebih fokus terhadap apa yang mereka lakukan. Ada yang bilang komunikasi kan cuma belajar ngomong doang. Jangan salah, komunikasi itu mempelajari banyak hal, bukan sekedar belajar ngomong saja, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dengan baik kepada lawan bicara kita agar dapat dimengerti. Berdasarkan pengalaman aku sendiri sebagai seorang introvert dan berkuliah di jurusan komunikasi, mungkin saat semester 1 belum terjadi struggles yang berarti. Cuma yang paling aku ingat saat semester 1 ada mata kuliah praktik reportase. Di situ aku harus belajar bagaimana bersosialisasi dengan orang lain. Karena waktu itu aku dikasih tugas untuk membuat video terkait SDGs. Dan itu mengharuskan kita untuk turun lapangan secara langsung dan mewawancarai banyak narasumber untuk melengkapi penugasan praktik reportase tersebut. Nah, untuk di semester 2 ini, kebetulan saat ini aku masih di semester 2, cukup banyak tantangan yang aku hadapi sebagai seorang introvert. Sebenarnya aku yakin kalian para introvert pasti bisa kok lewatinnya. Karena sampai saat ini, di semester ini aku masih bisa melewatinya dengan baik. Nah, di semester 2 ini, aku ketemu mata kuliah yang membutuhkan kepercayaan diri untuk ngomong di depan, yaitu mata kuliah public speaking. Nah, mungkin untuk seorang introvert kelihatannya nggak banget ya, karena di awal aku udah ngasih tahu kalau seorang introvert itu lebih senang menyendiri dan anaknya overthinkingan banget. Saat aku maju berbicara di depan, pertama-tama pasti gugup dan nggak percaya diri. Aku juga overthinking tentang gimana sih orang tuh ngelihat aku. Tapi aku bisa kok lewatinnya. Jadi aku yakin di balik struggles menjadi seorang introvert, pasti ada sesuatu yang mau nggak mau harus kamu lakuin sampai akhirnya kamu terbiasa dan mulai percaya sama diri kamu sendiri. Nah, kita dari tadi udah ngebahas tentang kelemahan seorang introvert. Seperti yang aku bilang di awal, setiap ada kelemahan pasti selalu ada kelebihan. Nah, di sini aku akan ngebahas tentang kelebihan seorang introvert. Yang pertama adalah seorang introvert itu bisa menjadi pemimpin yang baik. Biasanya seorang introvert selalu memikirkan jalan keluar yang ia mulai, mengenali masalahnya,
menganalisa dugaan permasalahan, mencari bagaimana pemecahan masalahnya, dan melakukan tindakan nyata, seperti beberapa tokoh introvert yang menjadi inspirasi berpengaruh di dunia, seperti Mark Zuckerberg, seorang programmer dan pengusaha internet yang memuat situs jejaring sosial Facebook, dan juga Bill Gates, seorang tokoh bisnis, investor, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, dan juga Albert Einstein, yaitu penemu teori relativitas dan ilmuwan fisika. Yang kedua, yang mungkin banyak orang relate juga nih, yang punya sahabat atau bestie seorang introvert, pasti setiap curhat mereka selalu bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, tidak banyak orang bisa menjadi pendengar yang baik. Terkadang memang kenyataannya sulit meskipun hanya untuk mendengar. Apalagi biasanya sebagian orang yang berkepribadian ekstrovert lebih sering memotong pembicaraan seseorang. Ketika seseorang berbicara, introvert akan mendengarkan dengan cara seksama, membayangkan dan berpikir untuk mengelola informasi lalu memberikan respon atau masukan. Yang selanjutnya yang mungkin banyak orang belum tahu, kalau seorang introvert itu adalah orang yang menyukai hal sederhana, seperti melihat pelangi, mendengarkan suara cuitan burung di pagi hari. Mungkin bagi sebagian orang menganggap itu merupakan hal yang sepele, tetapi bagi seorang introvert itu menjadi hal yang membuat mereka merasa bahagia, menemukan keistimewaan yang nyata jika alam bersenandung dan menampilkan keindahan yang alami. Sederhana tetapi menyentuh perasaan, membuat introvert merasa bahagia. Last but not least, aku akan kasih tahu kalian tentang tips bagi seorang introvert untuk membangun komunikasi yang baik dengan seorang ekstrovert. Yang pertama adalah persiapkan tema-tema pembicaraan ringan yang dapat membuka percakapan dengan rekan ekstrovertmu. Yang kedua adalah saat akan mendatangi pertemuan atau rapat, pastikan diri sudah beristirahat dan cukup bertenaga untuk mencegah dari kelelahan. Yang ketiga adalah, jika biasanya kamu hanya menunggu diberi giliran untuk berbicara, persiapkanlah dirimu untuk bisa masuk secara inisiatif ke pembicaraan teman ekstrovertmu. Yang keempat adalah, bersabarlah dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ekstrovert. Daripada hanya mengkritik pertanyaan mereka, cobalah untuk mengajukan hal apapun yang ingin kamu sampaikan dan bagikan pendapat dari perspektif dirimu. Yang kelima, hindari mengirimi ekstrovert pesan chat atau email yang terlalu panjang dan mendetail, karena kemungkinan ekstrovert hanya akan fokus pada sebagian kecilnya saja. Jadi, buatlah pesan secara singkat dan efisien. Yang keenam adalah, ingatlah untuk menghargai perbedaan. Ketika introvert senang untuk berinteraksi dengan beberapa teman dekat saja, berbanding terbalik dengan ekstrovert yang akan senang untuk mengenal banyak orang untuk berteman. Nah, udah semua nih aku bahas ya. Jadi menurut aku, untuk kamu yang seorang introvert yang nonton video ini, yang mungkin lagi mikir-mikir aku mau masuk jurusan kuliah apa ya, atau yang mungkin sudah masuk jurusan kuliah komunikasi, tetap semangat dan terus asah kemampuan kamu. Jangan jadikan introvertmu menghalangi kamu untuk menggapai cita-cita. Jadi introvert bukan masalah. Oke, that's it. Thank you for listening, curious people. Kalau kalian mau aku bahas tentang sesuatu yang menarik, boleh banget komen di bawah ini. And don't forget to like, comment, and subscribe. Bye guys!